Seorang wanita yang telah melihat Brian itu pun langsung menghubungi Iriana. Akan dia tanyakan tentang apa yang dilihatnya saat ini. Dan sangat beruntung Iriana tidak membuatnya menunggu lama. Halo. Halo Iriana, aku sedang ada di Clarke Super Mall sekarang. Aku melihat laki-laki yang mirip banget dengan Brian. Tapi dia bersama anak kecil perempuan yang usianya sekitar 4 tahunan, rambutnya pirang. Itu benar-benar Brian atau bukan ya? Dari ujung sana, Iriana malah tertawa dan membuat temannya merasa heran. Kamu salah lihat, bukan Brian itu. Dia sedang bersamaku sekarang membicarakan persiapan pernikahan kami. Brian itu terus memastikan jangan sampai ada kekurangan. Untuk acara kami nanti, ucap Iriana sengaja berbohong. Dia tidak mau seorang pun tahu hubungan buruknya dengan Brian. Oh, baguslah kalau begitu. Aku kira tadi benar-benar Brian. Tapi aku juga bingung siapa anak kecil yang bersamanya, karena mereka nampak akrab seperti ayah dan anak. Kamu ini lucu, seperti itu masih menganggap dia adalah Brian. Kami saja belum menikah masa sudah ada anak usia 4 tahunan. Anak dari mana memangnya? Iriana tertawa lagi, sangat bagus sandiwaranya dalam mengelabui semua orang. Ya sudah ya, aku tutup teleponnya. Tidak enak membiarkan Brian melihatku ngobrol sendiri, putus Iriana dengan cepat. Temannya hanya iya-iya saja dan tidak curiga. Dia juga tidak sadar kalau ucapannya barusan berhasil menyalakan api cemburu dalam diri Iriana. Bersama anak kecil, sontak mengingatkan Iriana pada pengakuan Brian kemarin. Katanya sudah menikah dan hanya mencintai wanita itu. Apakah mereka sudah punya anak dari sebelum nikah? Batin Iriana dengan liar. Memanas wajahnya membayangkan itu semua. Melihat Brian sudah menikahi wanita lain saja dia tidak rela, apalagi sampai mereka punya anak. Demi apapun Iriana tidak rela. Satu-satunya wanita yang pantas mengandung dan melahirkan anak Brian hanyalah dirinya, bukan wanita lain. Di antara perasaan marah dan cemburu yang semakin menggebu-gebu, Iriana langsung menyambar kunci mobil dan bersiap pergi ke Clarke Super Mall. Memastikan sendiri bersama siapa Brian saat ini. Kuharap temanku benar-benar salah lihat Brian. Aku tidak bisa terima kalau itu sungguh anakmu. Batin Iriana sambil mencengkeram kemudi. Melajukan mobil seperti orang gila, tidak peduli dengan nyawa yang bisa melayang. Andai ada kesalahan sedikit saja dalam kendali mobil itu. Yang ada dalam pikiran Iriana saat ini hanya Brian, dan Brian. Bahkan keselamatan pun dinomor duakan. Ketika jarak Clarke Super Mall tinggal beberapa puluh meter lagi, tiba-tiba Iriana dikejutkan dengan mobil yang sangat familiar. Mobil siapa lagi kalau bukan Brian? Dia melaju berlawanan arah dengan Iriana. Dari arah mall. Jadi benar yang dilihat itu kamu Brian. Lalu siapa anak kecil yang bersamamu? Gumam Iriana dengan geram. Tak ingin kehilangan jejak Brian lagi, dengan cepat Iriana berputar balik. Lalu mengejar mobil Brian yang sudah cukup jauh di depan. Namun bukan Iriana jika tidak menggila. Dia melaju lagi dengan kecepatan tinggi, mendahului beberapa mobil meski peluangnya sangat tipis. Adegan berbahaya, tapi pikiran kacau membuat Iriana tak peduli dengan itu. Dia malah tersenyum penuh kemenangan setelah berhasil membuntuti mobil Brian dan menjaga jarak aman dengannya. Kali ini aku tidak akan melepaskanmu Brian. Termasuk wanita yang kamu bilang istri itu. Batin Iriana. Rencana-rencana licik mulai berdatangan dan memenuhi otaknya. Tekadnya sudah bulat untuk melakukan apapun demi membuat Brian menjadi miliknya seorang. Namun perasaan menang itu perlahan-lahan hilang dengan sendirinya.
Karena semakin lama Iriana mengikuti mobil Brian justru semakin dekat dia dengan rumah Papa Teddy. Apa mungkin rumah wanita itu ada di sekitar sana? Ternyata apa yang ada dalam pikiran Iriana jauh berbeda dengan kenyataannya. Brian bukan pulang ke rumah istrinya, melainkan memang pulang ke rumah Papa Teddy. Iriana mengumpat sendiri karena gagal mendapatkan informasi tentang wanita itu. Tapi di sisi lain dia juga merasa senang karena Brian ingat pulang. Di depan Papa Teddy Brian tidak akan berani berbuat semena-mena. Dan Iriana akan memanfaatkan kesempatan itu untuk hubungannya dengan Brian. Tapi yang paling penting aku harus tahu dulu siapa anak kecil itu, ucap Iriana dengan tidak sabar. Cepat-cepat dia turun dari mobil dan bergegas menghampiri Brian yang juga keluar dari mobilnya. Tatapan Iriana bergerak liar ke dalam mobil, mencari sosok kecil yang dia harap bukan anak Brian. Tapi nihil, tidak ada siapa-siapa. Hanya Brian sendiri yang ada di mobil itu. Kemana dia? Apa Brian sudah mengantarnya pulang sebelum aku datang? Batin Iriana dengan gusar. Andai tadi mereka tidak berpapasan di dekat mall, Iriana akan percaya kalau temannya salah lihat. Tapi kenyataannya tadi Brian memang dari arah sana. Jadi sulit untuk berpikir bahwa lelaki itu bukan Brian. Di saat Iriana masih berpikir keras, Brian pergi begitu saja melewatinya. Tidak menganggap keberadaan Iriana sama sekali. Menyadari itu Iriana langsung berbalik dan memanggil Brian. Brian tunggu. Brian menghentikan langkahnya tapi tidak menoleh apalagi menjawab. Kamu tadi dari mana? Tanya Iriana ingin tahu, meskipun belum tentu Brian akan jujur. Kantor. Jawaban Brian sangat dingin, juga tidak peduli Iriana akan percaya atau tidak. Aku tadi mencarimu di kantor tapi kamu tidak ada. Sengaja. Aku sedang sibuk dan tidak mau diganggu oleh kamu, jawab Brian dengan begitu enteng. Nampaknya dia sudah menyiapkan jawaban itu dari beberapa waktu yang lalu. Iriana sampai frustasi sendiri menghadapi sikap Brian. Harus bagaimana lagi agar lelaki itu bisa luluh padanya? Kamu tidak boleh seperti ini terus Brian. Aku ini calon istrimu. Sebentar lagi kita menikah, tidak bisakah kamu berubah sedikit saja? Teriak Iriana dengan berapi-api. Mendengar ucapan Iriana, Brian langsung menoleh dan tersenyum sinis. Sudah kukatakan padamu kita tidak akan menikah. Apa itu kurang jelas? Tegas Brian sekali lagi. Tidak bisa terus-menerus membiarkan Iriana menganggap hubungan mereka tetap berjalan baik. Tidak. Tidak Brian. Kita akan tetap menikah. Hanya aku yang boleh menjadi istrimu Brian. Aku yang mencintaimu dengan tulus dan bersedia memberikan apapun untukmu. Bukan wanita lain. Tapi aku tidak mencintaimu Iriana. Dari awal kamu sudah tahu itu kan? Kenapa? Kenapa kamu tidak bisa mencintaiku Brian? Apa kurangnya aku? Teriak Iriana. Emosinya semakin tidak terkendali menghadapi Brian yang benar-benar ingin mengakhiri hubungan mereka. Namun Brian tidak peduli lagi. Membiarkan Iriana menatapnya dengan nyalang dan Brian malah melanjutkan langkahnya. Brian tunggu. Brian. Teriak Iriana lebih keras. Dengan terpaksa Brian kembali berhenti. Menarik napas panjang dan menatap Iriana dengan enggan. Apa lagi? Ucapnya sangat malas. Kamu hanya bercanda kan Brian? Kamu tidak serius dengan ucapanmu kan? Buktinya sekarang kamu pulang dan ada di hadapanku. Pasti karena kamu ingin menemuiku kan? Jawab Iriana tanpa tahu malu. Kamu salah. Aku pulang untuk menemui Papa. Akan aku jelaskan pada Papa kalau hubungan kita berakhir dan rencana pernikahannya batal, tegas Brian. Suara dan tatapannya datar, dingin, dan tidak bisa dibantah.
Iriana yang sudah meledak-ledak dalam sesaat hanya bisa menatapnya dengan tubuh yang mematung di tempat. Brian memasuki rumah Papa Teddy dengan langkah yang cepat. Sudah tidak sabar untuk mengungkapkan semuanya, agar Iriana berhenti menganggap dirinya adalah calon suami yang akan menikahinya dalam waktu dekat. Sudah muak dengan semua itu, Brian ingin mengakhirinya hari ini juga. Semua kesalahpahaman harus segera diluruskan. Papa Teddy harus tahu jika sekarang dia sudah menikah dan punya anak, agar tidak berharap lagi pada hubungannya dengan Iriana. Karena sampai kapanpun Brian tidak akan menikahi wanita itu. Sebenarnya Brian masih enggan mengungkapkannya sekarang. Dia ingin menciptakan keadaan yang lebih baik dulu agar kabar pernikahannya bisa diterima oleh semua orang. Namun sampai sekarang Iriana masih tidak mengambil tindakan. Bukannya membatalkan pernikahan, Iriana malah terus sibuk mempersiapkan pernikahan mereka. Sampai pihak wedding organizer tadi masih menghubungi Brian untuk membahas rencana pernikahan itu. Karena sikap Iriana yang keras kepala dan terlalu memaksakan kehendak, Brian jadi tidak bisa menunda waktu lagi. Sekarang juga dia akan mengambil tindakan, menuntaskan masalah yang sudah serumit ini. Brian, Iriana, kalian pulang bersama. Wah, bagus sekali. Papa ikut senang melihatnya, sambut Papa Teddy dengan wajah yang nampak bahagia. Berbeda dengan Brian yang justru terlihat kesal karena tiba-tiba Iriana sudah mengekor di belakangnya. Lebih baik memang seperti ini Brian, sekali dua kali kalian bertemu dan menghabiskan waktu bersama. Papa tahu maksudmu tinggal terpisah agar pernikahan kalian nanti lebih istimewa. Tapi menjelang pernikahan begini pasti ada banyak hal yang harus kalian diskusikan, dan itu tidak bisa jika tidak bisa bertemu secara langsung, lanjut Papa Teddy, masih mengira kalau kepergian Brian karena untuk menambah kesan dalam pernikahannya. Iriana sangat senang mendengar itu. Papa Teddy memang yang terbaik, selalu mengerti apa yang dia inginkan. Sambil membalas ucapan Papa Teddy, Iriana melangkah maju dan berhenti tepat di samping Brian. Papa benar. Ini tadi aku dan Brian baru saja mendiskusikan gaun yang akan ku kenakan nanti. Dan katanya sekarang Brian capek Pak karena tadi juga seharian bekerja di kantor. Tidak apa-apa kan Pak kalau kami langsung istirahat. Ucap Iriana, benar-benar tidak tahu malu. Padahal Brian sudah berulang kali menegaskan kalau hubungan mereka berakhir, tapi Iriana masih berlagak seperti wanita yang dicintai. Sontak itu membuat Brian semakin muak dan tidak segan bersikap tegas meski di depan Papa Teddy. Berhenti berpura-pura Iriana. Hari ini kita tidak mendiskusikan apapun, dan kamu juga tahu apa tujuan utamaku pulang menemui Papa. Mendengar ucapan Brian yang setengah membentak, Papa Teddy langsung pasang badan untuk membela Iriana. Jaga sikapmu Brian. Iriana adalah calon istrimu. Bisa-bisanya kamu sekasar itu, tegas Papa Teddy, nampak tak suka jika Brian tidak memperlakukan Iriana dengan baik. Bukan calon istri lagi Pak. Hubunganku dengan Iriana sudah berakhir. Kami tidak akan menikah, jawab Brian dengan cepat. Jangan bercanda Brian. Apa maksudmu bicara seperti itu? Papa Teddy membelalak lebar, sangat terkejut dan berharap yang disampaikan Brian hanyalah candaan saja. Sedangkan Iriana mengepalkan tangan kuat-kuat. Usahanya untuk menahan Brian gagal total. Dengan tegas lelaki itu malah langsung mengungkapkan niatnya. Padahal, bab 34. Tadi dia masih berusaha mengulur waktu. Itulah niatku pulang Pak, untuk membicarakan hal penting ini. Aku dan Iriana tidak ada hubungan apa-apa lagi. Pernikahan kami batal. Karena sebenarnya aku sudah menikah dan punya anak dengan wanita lain, ucap Brian menjelaskan yang sebenarnya. Tapi dia belum mengungkap identitas Kara dan Kiara,
menunggu sampai keadaan lebih kondusif dan Papa Teddy bisa menerima mereka dengan baik. Kamu hanya bercanda kan, Brian? Aku serius, Pak, tidak bercanda. Aku memang sudah menikah dan punya anak. Plak. Satu tamparan mendarat di wajah Brian sesaat setelah dia mengakui pernikahannya. Papa Teddy menatapnya dengan tajam, nampak marah dan kecewa dengan tindakan Brian. Keterlaluan kamu, Brian. Apa kamu tidak sadar jika perbuatanmu ini sangat menyakiti Iriana? Di mana otakmu, Brian? Bentak Papa Teddy dengan berapi-api. Sedikit pun tidak setuju jika Brian gagal menikah dengan Iriana. Karena hanya Iriana lah wanita yang pantas menjadi menantunya. Tapi aku tidak mencintai Iriana, Pak. Aku hanya mencintai istriku, dan hanya dia yang akan aku nikahi. Aku sudah menjelaskan hal ini pada Iriana sejak beberapa hari yang lalu. Tapi dia tetap memaksa dan bersikap seolah-olah pernikahan kami tetap berlanjut, tegas Brian. Tidak menghiraukan tamparan yang masih menyisakan rasa kebas dan panas, Brian terus mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Papa Teddy seperti telah dibuat buta oleh Iriana. Sedikit pun tidak mau mengerti dengan apa yang diterangkan Brian saat ini. Bukan salah Iriana jika dia tetap memaksa untuk melanjutkan pernikahan Brian, karena memang itu yang harus kamu lakukan. Jangan berpikir Papa akan menerima anak harammu dengan wanita murahan di luar sana. Apalagi menerima wanita itu sebagai menantu, tidak akan pernah. Sampai kapanpun hanya Iriana satu-satunya menantu yang Papa terima di keluarga ini. Dan kamu, jangan sekali-kali menyakitinya lagi. Paham? Putus Papa Teddy, seperti titah yang tidak boleh dibantah. Istriku bukan wanita murahan, Pak. Dia adalah wanita terbaik dan terhebat yang pernah aku temui. Dan Papa berhentilah menyebut anakku anak haram. Dia adalah darah dagingku, cucu kandung Papa. Jawaban Brian tak kalah tegasnya. Tidak terima jika Kara disebut wanita murahan, apalagi Kiara dianggap anak haram. Namun Papa Teddy malah memandang Brian dengan tatapan remeh. Cucu kandung Papa adalah anakmu yang lahir dari rahim Iriana. Selain itu bukan cucu Papa. Pak, kenapa kamu mau membantah lagi? Ini akibatnya kalau kamu bersama wanita yang tidak jelas. Jadi pembangkang dan sulit diatur. Melihat Papa Teddy yang dengan keras menentang pernikahan Brian membuat Iriana diam-diam mengulung senyum. Memangnya kenapa kalau Brian sudah menikah dan punya anak dengan wanita itu? Selama tidak ada dukungan dari Papa, cepat atau lambat mereka juga akan tersingkir dari kehidupan Brian. Dan akulah satu-satunya wanita yang akan mendampingi Brian selamanya. Batin Iriana sambil memainkan ujung rambut, sangat puas dengan sikap tegasnya sang mertua. Berhenti bicara buruk tentang istriku, Pak. Dia bukan wanita yang seperti itu. Ucap Brian, masih tidak terima jika Kara dipandang rendah oleh papanya. Lalu seperti apa? Dia hamil di luar nikah dan dengan tidak tahu malunya merebut laki-laki yang sudah punya tunangan. Jika dia tidak murahan, maka tidak akan bertingkah seperti itu Brian. Wanita-wanita semacam ini sama persis dengan teman-teman liarmu di geng motor dulu. Padahal pergaulanmu sudah benar saat bersama Iriana. Kenapa harus kembali seperti ini lagi Brian? Seperti tidak ada puasnya, Papa Teddy terus menyudutkan wanita pilihan Brian. Belum tahu identitasnya tapi sudah dilabeli sebagai wanita yang tidak benar, termasuk anak yang dilahirkan. Disebut anak haram dan tidak diakui sebagai cucu kandungnya. Terserah Papa mau bilang apa lagi, tapi aku tetap pada keputusan ini. Tidak akan menikah dengan Iriana. Dengan setengah frustasi Brian menegaskan keputusannya. Menanggapi reaksi buruk Papa Teddy, Brian tidak punya kesabaran lagi. Pernikahanmu dengan Iriana akan tetap dilanjutkan Brian.
Ini keputusan Papa. Kamu jangan menyakiti Iriana apalagi membuat malu keluarga. Tinggalkan wanita murahan dan anak harammu itu. Papa tidak sudi keluarga kita dimasuki orang-orang licik. Seperti mereka. Putus Papa Teddy, sama sekali tidak bisa dibantah. Melihat keputusan yang sangat menguntungkan posisinya, Iriana tersenyum dengan bangga. Kemenangan mutlak sudah ada di tangan. Apalagi yang perlu ditakutkan? Kamu dengar sendiri Brian, kita akan tetap dilanjutkan. Sekarang sudah waktunya kamu berbalik mencintaiku dan menjadikan aku satu-satunya wanitamu. Sudah takdir kita untuk hidup bersama Brian. Batin Iriana dengan rasa bahagia yang tidak terkira. Matanya sampai berbinar-binar membayangkan pernikahan dengan Brian yang akan tetap dilanjutkan seperti rencana awal. Memiliki kuasa penuh atas tubuh lelaki itu, dan pelan-pelan juga akan memilik hatinya. Siapapun kamu yang sekarang menjadi istri Brian, siap-siaplah menangis darah. Karena Brian hanya akan menjadi milikku.